yang mana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keringanan langkah sehingga kita bisa berkumpul di lapangan SMA Negeri 1 Selangita dalam acara memperingati Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk hadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesini dari Komisi Edukasi ini, dan saya Selamat beraktivitas hidup para pengguna, sampai berjumpa di lain waktu dan masa. Kami masih bersama bersama, salam manis untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang kita anggap selama ini biasa. Sesuatu yang kita anggap selama ini mungkin benar, padahal sesuatu yang kita anggap benar itu boleh jadi salah. Ketika diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau dijawab Waalaikumsalam salah. Diaminnya nggak boleh dimatikan, harus berbaris dhammah, Waalaikumsalam. Ini kesalahan yang mulai dulu kita anggap benar, padahal memang salah. Dah bisa kita ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apabila salam diucapkan dengan dijawab dengan sempurna, mendapat fadilah yang sempurna. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini, jangan lagi ada yang WA, Messenger, SMS, ASS, WRWB, Ustaz. Dijawab Ustaz, Waalaikumsalam, WRWB. Anak gadis sama anak muda, Assalamualaikum. Dijawab cowoknya, Calang. Mana ada Assalamualaikum Calang? Yang paling parah, oma-oma, Assalamualaikum. Assalamualaikum, mana ada Assalamualaikum lu? Ini kebiasaan yang salah yang terus menerus kita lakukan. Mulai hari ini termasuk salah satu hikmah Pemirsa, ayo kita lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang selama ini mungkin kita anggap benar padahal salah, maka kita benarkan pada kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mengucap salam saya masuk surga, amin. Buat ibu bapak guru lunas segala hutang dan kreditnya, amin. Ibu-ibu yang paling kuat bilang amin, ditambah suaminya uang belanjanya, amin. Ibu-ibu yang paling kuat bilang amin, berarti paling sedikit uang belanjanya. Makanya kuat dibilang itu. Karena kita wajah tertekan kita lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah azim. Dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah hadir pada hari ini, Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillah tadi sudah mewakili Kepala Sekolah, kemudian memberikan sambutan. Kalau sambutan tadi Bapak tersebut berapi-api, insya Allah kita ceramah berair-air. Biar agak stabil, Pak. Hormat yang sama kepada seluruh Dewan Guru, tenaga, staf. Kemudian anak-anak kami penerus cerita pelanjut sejarah bagaimana Islam 10 tahun ke depan, bagaimana Islam 20 tahun ke depan, bagaimana Islam 30 tahun ke depan ada di pundak kalian. Memang Allah jamin Islam tak akan hilang dari permukaan bumi, Islam tak akan hilang dari dunia, tapi Allah tak jamin Indonesia, Allah tak jamin di Labuhan Batu Selatan, Allah tak jamin di Sinang.
Tidak. Maka bagaimana Islam? Apakah kalian menjadi penonton atau pemain? Maka tentukan sikap mulai sekarang. Seluruh hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal berapa Sya'ban? Alhamdulillah pada hari ini pada tanggal 3 Sya'ban, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan peringatan dalam rangkaian perjalanan dakwah Rasulullah yang maha dahsyat yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan kita isi dengan usia agama. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa terlihat dan terlihat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Pada saat bumi ini nanti digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya. Ayat sambung ayatnya. Zazulzilatil ardu. Apabila bumi ini digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu. Bumi pun akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu. Pada saat nanti bumi ini digoncangkan Allah, pada saat seluruh planet bertabrakan, pada saat angin puting beliung bertiup, pada saat betul halilintar menyambar, pada saat air yang ada di laut dan di sungai tumpah berdarah, sayang sama suami. Allah itu tekan ini. Udah lama ibu tertekan. Oh sayang suami, sayang sama suami yakin. Jadi sekiranya Bu, yang mana tahu nanti malam jam 12 suami ibu meninggal dunia, nggak usah khawatir, kalau nggak ajal nggak mati tuh. Seringnya kamu doakan mati, nggak mati-mati. Mana mati kalau di jalan kita, mati kalau mati, nggak mati-mati. Yang godok pengapu ini. Sekiranya jam 12 malam nanti malam bapak meninggal dunia Bu, kemudian kan biasanya dibuat di ruang tengah. Biarkan saja bapak dalam kamar jam 12 sampai besok pagi ibu yang kawani di dalam kamar. Berani? Karena sayang sama suami. Ibu peluk bapak Bu di kamar sampai pagi. Ibu nyanyi. Malam ini malam berakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada terang. Dibalas bapak. Bu, sayang sama suami. Sayang sama suami. Nanti kata Rasulullah bukan masa suami yang kau banggakan, suami yang kau sayangi, parah kali itu tengok benda, kencang kali, bang kecil-kecil. Berceramah juga itu. Oke bang, suami yang kau banggakan, suami yang kau cintai kata Rasulullah. Istrinya. Mereka lupa kepada ibu-ibu nanti. Bapak tanya sekali lagi, masih sayang? Satu lagi. Nggak usah heran, memang kata Rasulullah nanti di permasal suami lupa kepada istri, istri juga lupa kepada suami, orang tua lupa kepada anak, anak juga akan lupa kepada orang tua dia. Kenapa? Dahsyatnya pada mahsyar. Ada yang pernah berangkat ke sana? Kapan rencana? Oh, padang pasir ya. Nanti keringat manusia boleh jadi apa? Mencapai lutut, boleh jadi mencapai pinggang, bahkan menenggelamkan tidak. Kata pada Aisyah, di padang mahsyar nanti kita tidak memakai sehelai benang apapun. Kalau bahasa Inggrisnya bow of begil. Begil. Saya cari di kamus. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah manusia tak malu dan tidak berpakaian di padang mahsyar? Rasulullah mengatakan tidak. Kenapa? Antara yang satu dengan yang lain tak sempat mengurus orang lain. Kalau biasa di dunia kalau di sana nggak ada kepo. Berusaha menyelamatkan diri, ada orang yang berjalan di padang mahsyar seperti setengah kilat ada. Ada juga nanti kata Rasulullah yang kakinya ke atas, wajahnya terseret ke tanah, ada. Bahkan ada di sana nanti kata Rasulullah. Manusia, penjagaan manusia, tangan manusia, tapi wajahnya wajah monyet. Pernah lihat monyet? Babi? Pernah lihat babi? Pernah. Itu babi itu nak, kalau emaknya di depan, anaknya 3-4 ekor di belakang, anaknya semua itu tunduk itu. Ini anak babi Pak. Anak babi kalau udah di belakang emaknya 3-4 ekor tunduk semua ini. Tahu kenapa mereka tunduk? Malu dia emaknya babi. Maka tunduk orang baik babi mak kita kan ya. Babi mak kita baik.
Ada nanti di padang masyarakat ke manusia badan manusia tanaman. Tapi wajahnya wajah monyet. Siapa itu Rasulullah? Itulah orang waktu hidup di dunia memiliki sifat monyet. Sifat monyet rakus, tamak, serakah, tak pernah merasa cukup. Monyet dikasih satu pisang tangkap pakai tangan kanan, dikasih satu lagi tangkap pakai tangan kiri, dikasih satu lagi tangkap pakai kaki kanan, dikasih satu lagi tangkap pakai kaki kiri. Tak pernah merasa puas. Kira-kira ibu yang hadir, ada enggak yang nanti wajahnya dibentuk oleh monyet? Hah? Ya kok enggak bilang, makanya bilang takas, bilang takas. Ada bu, kira-kira emak-emak di sini nanti wajah-wajah monyet di sana? Ada. Itulah emak-emak kalau irit Yasin mengambil bolok 2 bungkus. Hati-hati. Emak-emaknya kalau wirid 40 orang bu, dibagi lontang 40 bungkus tidak cukup ini. Di tekongan hilang, mago di tekongan. Kenapa? Karena emak-emak wirid bawa ke tas. Ini masalahnya. Kira-kira kata bapak-bapak ada nggak nanti yang dibangkitkan sana pak wajahnya wajah monyet? Ada? Ada. Siapa itu? Itulah bapak-bapak suami-suami kalau panitia kurban mengambil 2 bungkus. Kita pak bicara fikih, maaf ya anak-anak kami sampaikan kepada orang tua kamu. Kalaupun orang tua kamu panitia kurban, nggak ada dalam ilmu fikih dia 2 bungkus, nggak ada. Haram hukumnya diambil itu. Ustaz kan kami panitia, kami kan capek. Kalau kalian panitia capek, maka yang berkurban yang berpikir. Kalau kurban itu 2 juta per orang, maka tambah 100, 2 juta 100. Kali 7 orang, berarti 700 berikan kepada panitia. Nggak ada istilah kepala bagian tukang potong. Kalau ada ustaz mengatakan kepala bagian tukang potong, kaki bagian tukang potong, ekor bagian tukang potong, kasih sama tai-tainya nggak ustaz berdoa. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Makanya kadang-kadang lagi kurban tubuh sampai kadang-kadang seminggu masih ada kan, hari raya pertama sok, hari kedua rendang, hari ketiga kima, dendeng dia, hari keempat sate, hari kelima bakso, hari keenam gulai, hari ketujuh mulai sakit tengkuk, hari ke-8 masuk rumah sakit pak, hari ke-9 main stroke. Nah ini kalau dia ada pianya wah kurban. Hati-hati pak, itu masih sampai situ masih lumayan. Jangan sampai ibu nanti dilingkari di Facebook. Gak paham itu kan, udah lingkari kan? Rasanya tidak percaya kakak ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya jangan sampai pak wajah kita dilingkari orang di Facebook pak. Jangan. Biasanya kalau udah pagi itu hati-hatilah. Masuklah di bawah nanti kalimatnya apa itu bu? Di bawah. Aku bersaksi kakak orang baik. Pray. Nah mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau istiqamah menjalankan ajaran sampaikan kepada kita, baginda Rasul berkenan memberikan syafaat kepada kita dan masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dakwah yang maha dahsyat, yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran, tetapi meyakini dan mengimaninya harus melalui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan Isra kemana-kemana? Dari mana perjalanan Isra Mi'raj? Dari Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa di Paris. Ini menunjukkan perjalanan itu bukan perjalanan main-main, bukan healing-healing, tapi perjalanan ibadah. Pernah nggak dengar ada grup emak-emak kadang-kadang grup Yasin lagi healing-healing, kalian tahu? Pernah? Health itu kan artinya sehat, kesehatan. Jadi kalau ada emak-emak yang jalan-jalan healing-healing itu biasanya jalan-jalan untuk penyembuhan orang-orang yang stres. Berarti kalau ada emak healing, berarti mereka sedang kan sering kadang-kadang kita nih bu semuanya kalau mau stres gantung kita, mau aman kita semua bu, mau marsak kita yang buat, mau tenang bisa. Ada beberapa kunci agar hidup tenang. Yang pertama laksanakan salat, yang kedua jangan durhaka kepada orang tua, yang biar tenang hidup kita, jangan urus urusan orang lain. Selesai. Betul kan bu? Kita obat penting begitu bu, sedangkan kita beli TV kita yang stres. Boleh motor orang itu pingsan Allah. Kenapa tidak terima? Tidak terima. Maka tadi berikan ketenangan jiwa kunci kita. Nah kembali tadi, Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjid Haram di Mekah menuju Masjid Persia. Kemudian naik ke langit yang pertama bahkan sampai ke langit yang ketujuh. Ini ditempuh Rasulullah, tidak Nabi.
lebih daripada 4 jam. Hal perjalanannya nak dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestina, ini kalau ditempuh naik kuda 40 hari 40 malam. Dari Masjid Aqsa di Palestina untuk naik ke langit yang pertama membutuhkan waktu 3000 tahun kali kecepatan cahaya. Kalau di Masjid Aqsa dihidupkan senter, 3000 tahun lagi baru sampai ke langit yang pertama. Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, 3 kali 7, 21.000 tahun. Kembali 21.000 tahun. Seharusnya Isra Mi'raj itu membutuhkan waktu 42.000 tahun kali kecepatan cahaya. Ternyata tak lebih dari 4 jam Rasulullah sudah sampai ke kota Mekah. Jawabnya ada di mana nak? Kenapa bisa? Jawabnya ada dalam Al-Quran surah Yasin. Ayo, idza arada syai'an. Kita ulang, idza arada syai'an. Nggak biasa itu ya? Biasa Yasin. Ini coba sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sambung, ayat terus. Iya terus, iya betul, iya terus. Iya betul, iya betul. Kalau ini hafal. Rongkene tak dibanding. Manfaat. Ini coba cek. Sudah, tidak ada sama ayat walaupun fayakun, sesungguhnya Allah itu keadaannya apabila menghendaki sesuatu terjadi. Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah sholat. Makanya waktu diceritakan kepada kafir Quraisy apakah percaya peristiwa Isra Mi'raj, mereka mengatakan tidak. Tapi ketika diceritakan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan kalau memang cerita itu dari bibir baginda Rasul yang langsung ceritakan, aku yang pertama orang percaya mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Saya tanya anak-anak kami, apa gelar Abu Bakar? Apa gelar Abu Bakar? Apa gelar Abu Bakar? SPD? Iya SPD. Kemudian pula dia kuliah. As-Siddiq. Ada 4 yang dekat dengan Rasulullah, sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat. Ada nggak nama yang ganjil di antara yang 4? Ada nggak nama yang antara yang 4? Ada. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Di mana ganjilnya? Dia tak disebutkan nama ayahnya, namanya tak dinisbahkan ke nama ayahnya. Umar bin Khattab, berarti Umar anak Khattab, Umar itu anaknya Khattab. Utsman bin Affan, Utsman berarti ayahnya Affan. Ali Thalib, berarti Ali ayahnya Ali Thalib. Abu Bakar Siddiq, berarti Abu Bakar anak Wasid. Ayo saya kasih hadiah langsung 50.000 tanpa dipotong pajak. Siapa yang tahu nama ayah Abu Bakar Siddiq? Jangan tengok Google. Ayo, biar jangan kita kesambet Google. Ayo, 1, 2, 3. Kalau memang dapat tadi pasti dijawab. Kalau memang nggak dapat, sampai besoknya nggak dapat kecuali nengok Bu. Siapa nama ayah Abu Bakar Siddiq? Siapa? Begitu dibilang itu, dibilang tadi siapa? Siapa nama ayah Abu Bakar Siddiq? 1, 2, 3. Nama ayah Abu Bakar Siddiq adalah Abi Quhafah. Itu maka bilang tadi kan? Abi Quhafah, kenapa namanya tidak disebutkan Abi Quhafah? Karena As-Siddiq adalah gelar langsung dari Allah. Namanya lebih mulia dibanding ke nama As-Siddiq daripada ke nama ayahnya. Nah, Abu Bakar itu makamnya di mana? Dalam rumah Rasulullah. Umar bin Khattab makamnya di mana? Di dalam rumah Rasulullah. Abu Bakar dan Umar makamnya itu adalah di rumah Rasulullah. Kalau Rasulullah tetap di kamarnya, kalau Abu Bakar dan Umar itu berada di ruang tengah baginda Rasul. Maka Bapak Ibu, anak-anak kami, niatkan mudah-mudahan disampaikan Allah kamu nanti berangkat ke sana. Apabila ketika kau masuk di taman rodoh, kalau tak menitiskan air mata, Bu, maksudnya Bu, kalau tak menitiskan air mata, berarti sudah keras sekali. Ini apa ini? Pembagian. Nah, tunggu bentar, pembagian. Di pembagian ini, Pak. Ada konsen itu, Pak. Sedangkan tidak pembagian file konsen. Kalau dia pembagian.
Kami cuma mau lagi nih bagaimana kalau udah cari sertifikasi, oh hebat. Ini makanya alhamdulillah, ya, memang tak bisa Pak kalau waktu pembagian tak bisa terlalu ini. Karena agak terlambat dan sebetulnya tadi Pak ya. Nah, Pak. Kalau suka macam mana SD lihat siapa yang ribut tak dapat sini. Nah, cepat nak waktu kita terbatas. Sepeda mau atau lagi Pak ya. Orang melayat ya di kemalangannya. Cepat nak. Atau memang kita lanjutkan tapi konsentrasi ke depan. Ya, kita lanjutkan bernaik atau berlangkah dulu. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat ketika Allah perintahkan kepada kita berzakat, hanya ayat saja diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Diperintahkan kepada kita puasa, diperintahkan kepada kita haji, melaksanakan berbagai amal. Cukup ayat melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi khusus untuk melaksanakan ibadah salat, Nabinya yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Satu-satunya amal ibadah yang tak bisa diyakinkan kepada siapapun, siapapun adalah melaksanakan ibadah sholat, maka tak bisa dilakukan. Nah, ada enggak ibadah yang bisa dilakukan kepada orang lain? Ada tidak Bapak Ibu ibadah yang bisa dilakukan kepada orang lain? Ada apa tidak? Ada. Yang pertama contoh dalam situasi tertentu. Contoh adalah puasa. Apabila meninggal orang tua kita, ada puasanya yang tinggal, maka wajib kita mengkodok. Ustaz, bagaimana aku mengkodok puasa dan puasa? Sementara puasa benar dipilih. Maka yang utama kita mengkodok puasa kita. Jadi orang tua kita bagaimana? Bayarkan pilihannya. Tapi kalau bisa, laksanakan kodoknya, kita mengkodok puasa orang tua kita, maka puasa orang tua kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Ustaz yang bisa dilakukan kepada orang pada situasi seperti itu. Ketika membayar zakat, Bapak malam hari raya, Bapak tak bisa mengantarkan zakat ke panitia karena sakit, berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau ibadah salat tak bisa dititipkan, banyak anak-anak yang tinggal salatnya. Wah yang semuanya sama. Bisa aku kepala memasak di sini. Di dunia kepala memasak, di akhirat kepala neraka. Tidak bisa kita lakukan ibadah salat kepada orang lain. Tak bisa berdiri silahkan dunia, tak bisa diri silahkan berbaring, tak bisa berbaring dengan salat, tak bisa salat dengan hati, tak bisa dengan hati disalatkan selesai. Ayo kita mulai. Saya mau tanya anak-anak kami, rukun salat yang pertama apa? Rukun salat yang pertama apa? Apa? Niat itu di mana? Dalam hati atau ucapan? Dalam hati. Banyak orang yang sholat tetapi kadang-kadang sholat itu tak memberikan apa? Kepribadian yang baik buat dirinya. Padahal Islam mengajarkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa terjadi begitu Ustaz? Banyak orang yang sholat tapi maksiat, banyak orang yang sholat tapi judi, banyak orang tapi maksiat, judi, mabuk dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sholatnya tak betul. Ini dengan serangan pajak kan, serangan pajak mana sih dulu? Nah dengan ini kita masak-masak ini, orang itu jadi caleg. Nah, ayo kita mulai. Kenapa hidup kita kenapa salat kita kadang-kadang tidak memberikan dampak positif dalam kepribadian? Yang pertama, boleh saja karena hidupnya tidak benar. Dalam Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Orang-orang beriman kepada Allah apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Perhatikan membasuh wajah, nak perhatikan. Biar salatmu benar, perhatikan, tampung airnya. Tampung airnya ke wajah. Perhatikan telunjuk ke mata, ini ke belakang telinga. Perhatikan.
ini termasuk bahagian daripada wudhu wajah. Jadi nggak seperti yang kita buat. Jadi wajar kalau memang salat kita belum betul, tak bisa bentuk kepribadian menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Aja udah salah. Maka yang pertama apa? Tangsilu wujuhakum, basuh kamu wajah kamu mulai sisi tumbuh rambut sampai sisi tumbuh jenggot. Tumbuh jenggot tumbuh rambut batasnya di sini. Maka ini wajib dibasuh. Anak kami ini wajib dibasuh, bukan hanya sekedar wudhu saja. Yang kedua, aisyatun ilal marafiq, tangan sampai. Nah, seharusnya berwudhu itu Bapak Ibu tangan sampai siku, buka keran tangan sampai siku. Tapi masih banyak lagi wa di balik Al-Quran, siku sampai tangan. Ada yang begitu kan? Nah, bukan begitu kata Al-Quran. Kata Al-Quran tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Dari situ ada jelas. Kita tidak ikuti aturan berwudhu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian tamsahu bi rusakum. Kalau tadi untuk wajah dan tangan katanya farsilu, basuh. Tapi kalau untuk wajah, untuk kepala ada telinga, makanya tamsahu. Tamsahu itu bagaimana Ustaz? Kalau tadi farsilu dengan air yang disiramkan, maka kalau tamsahu cukup sekedar basahkan tangan. Jadi yang dibuat Rasulullah dari kepala langsung ke telinga, tidak macam kita buat. Masuk ke kaki dulu, masuk air, pancing. Kenapa bisa dia masuk air ke telinganya? Karena anjuran dari Al-Quran adalah pangsahu, cukup hanya dihapus saja. Sementara yang dilakukan adalah pangsilu, dia basuh. Maka kadang-kadang ulu kita tak kena. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Artinya apa? Buka keran kaki sampai mata kaki, bukan mata kaki sampai ke kaki, Pak. Ada orang mata kaki sampai ke begini di keran itu. Artinya apa? Salah. Ketika salah kita lakukan, maka tak dapat lakukan sebagaimana yang dihadapkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang dituntut dalam agama. Maka banyak orang yang sholat tapi mabuk juga, banyak orang yang sholat tapi maksiat juga, banyak orang yang sholat tapi gosip juga, banyak orang yang sholat tapi masih apa namanya dengan cakap-cakap itu? Ghibah, ada istilah lain apa namanya? Yang selain gosip apa lagi namanya? Mencakapi ya. Kalau mencakapi enggak apa-apa, enggak teringat yang istilah ini. Banyak orang begitu, ini teringat yang istilah ini bukan mencakapi. Kalau enggak teringat mana mencakapi? Karena teringatnya maka mencakapi. Jadi ini sholat. Nah, kemudian ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli tadi yang pertama adalah takbiratul Allah, alif, perhatikan Allah, Allahu Akbar, bukan Kalau ada orang yang takbir Allah, berarti langsung sholatnya. Alif, Allahu Akbar, Sami Allah, bukan Sami Ustaz, kami orang tafsir Ustaz, logat kami kan agak parah, boleh apa enggak? Boleh. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid. Sah, salatnya sah, boleh jadi imam. Tentu. Karena syarat menjadi imam itu yang pertama a'lamuhum wa afsahuhum, alim berilmu tentang sholat, kemudian fasih bacanya, itu yang berhak menjadi imam. Maka sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, Bapak Ibu luruskan saf dulu. Luruskan saf. Apabila lurus dan tidak rapat, tidak memperoleh pahala berjamaah. Luruskan saf itu bagaimana Ustaz? Tengok bahu kiri kanan, tengok bahu kiri, kemudian tengok tumit belakang. Kalau udah lurus, udah berarti udah lurus saf. Meluruskan saf jangan tengok perut, tidak boleh. Ya Bu, meluruskan saf jangan tengok perut, tidak boleh. Geser perut Ustaz, apabila saf tak lurus dan tak rapat, tak mendapatkan pahala berjamaah. Ini sering kali kejadian seperti itu. Waktu nanti pelaksanaan sholat tarawih, tapi ibu kalau bawa anak ibu yang datang dari waktu yang bersih mohonlah ketika dia mau air kecil, ibu di antara seorang yang ada, maka putus safnya. Contoh, mana
yang laki-laki sini lima, yang laki-laki ada 3 orang, mau berapa? Kita mau praktik kita sini, ada mau? Ayo, 3 orang ayo, kita mau praktik di sana, coba sini kita enggak? Ada tak yang mau ayo, 3 orang ayo? Ada yang mau 3 orang ayo, kita pecahkan. Ada yang mau 3 orang kita pecahkan. Yang dipaksakan nggak boleh, karena nggak ada tim. Ya, ayo nak ada yang mau 3 orang kita praktikkan bagaimana salat berimam. Kadang-kadang ibu bersama bapak, posisi ibu di mana? Kalau satu makmumnya posisinya di mana? Kalau laki-laki di mana posisinya? Kalau perempuan di mana posisinya? Mana anak-anak baik itu? Anak-anak baik, anak-anak baik. Ya anak-anak baik, ayo kita mau praktikin, ayo. Sebentar aja nggak sakit, nggak sakit terus, sebentar lah. Nah, nggak apa-apa Pak, ayo. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin capek anak-anak itu lagi apa konsumsi. Nah, ayo kita lanjutkan. Berkaitan dengan masalah sholat berjamaah yang pertama, apabila umpamanya bapak di depan, makmumnya seorang, maka makmumnya tidak kalah jauh dari imamnya. Cukup ke belakang aja sedikit, udah boleh. Ya, enggak, udah boleh. Tapi kalau ibu nanti makmum sama bapak di rumah pas mana waktu hujan, tak sanggup bapak, maka datang anak-anak. Ini anak-anak yang baik. Kalian mau dapat ridho dari orang tua? Mau dapat ridho dari orang tua? Yang pertama, ketika melaksanakan perangkat sekolah, jangan lupa izin sama orang tua, salam. Hati-hati nak, ini ada salam canggih sekarang. Bukan begitu, perhatikan. Banyak anak-anak itu sekarang menyalam guru, menyalam orang tuanya gini. Umpamanya kau guru, kau orang tua, dan saya salam. Enggak begitu nak. Pernah enggak tengok anak-anak pesantren kalau nyalam gurunya? Artinya apa? Minta berkah. Ini enggak pikir dia mak. Itu enggak salam dalam Islam. Enggak salam dalam Islam, minta keberkahan. Ibu juga mungkin punya anak kan bu? Anak mau sekolah bu, ajarkan kebiasaan itu. Cuma kadang-kadang anak bu waktu mau nyalam, ibu masih malam saat sarapan. Oh mau 3 aku mau salam, mau udah tidak, ini dalam itu kan yang tak boleh sama makan. Apa bu ayahnya? Bentarnya saja tidak. Dan selanjutnya tidak hanya itu, apa? Kalau memang memungkinkan kita orang tua, begitu anak mau berangkat sekolah, tunggu di pintu depan rumahmu sampai enggak kelihatan lagi nanti baru masuk. Tapi apa yang kita lakukan? Doakan, ya Allah selamatkan anakku dalam perjalanan pergi dan pulang agar dia dapat mendapatkan keberkahan itu. Doakan itu. Pak berangkat kata ya tidak. Masa kenapa ya hanya nanti mereka yang mau kerja dia? Paling sepenuhnya sekali gara-gara itu kosong lama sampai menyalam saja semua. Nah kita mau sholat berjamaah saja. Sini nggak sakit sini lah. Nah 1 orang aja dulu. Kalau ada 2 orang sholat berjamaah, kalau ada 2 orang laki-laki sholat berjamaah, saya imami, amir, nggak perlu jauh-jauh. Yang penting apa? Yang penting tumit sepatu saya, tumit kaki saya lebih maju daripada tumitnya. Nah, seperti ini cukup. Seperti ini cukup. Kalau makmumnya 1. Kalau ibu umpamanya sholat dengan bapak di sini, ini posisinya di mana? Di sini kiri. Enggak bu kiri, sini. Nah ini bu, kalau ibu sama bapak posisi di sini, jangan kalau ibu sama bapak di sini, tidak boleh, tidak jadi sembah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini, jadi kalau 2 orang bagaimana? Ayo 2 orang ada, 1 di belakang saya, 1 di kanan saya. 1 di belakang, 1 di kanan. Kanan makan. Ini tangan cebok. Seperti itu. Nah, kalau 2 makmum seperti ini, kalau 3 ya seperti ini. Nah, ini. Tapi kalau tadi
perempuan ibu, anak ibu yang pertama. Kalau ada anak sini, jadi miring ke kiri. Ini melaksanakan daripada sholat berjamaah. Mana tahu di rumah hujan bapak tak bisa berangkat ke masjid. Kalau perempuan mana tahu dia jadi imam, ya ada dua versi bu. Ada satu seperti ini, imam jadi. Ada kata ibu pengajian, sholat imamnya juga jamaah perempuan. Coba sini, sini aja sampingnya dia. Sini, udah jangan geser lagi. Nanti sampai keluar gitu. Jadi kalau perempuan bu sholat berjamaah, imamnya seperti ini. Rapat kan bu? Cuma tubik kakinya aja lagi. Gunanya apa? Apalagi nanti sholat yang jahil agar suaranya tidak terlalu kuat. Agar suara tidak terlalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Amin. Nah itu. Ya. Tapi boleh juga yang seperti ini, boleh enggak Pak? Mana tahu nanti kalau imamnya perempuan ada yang ini, yang penting apa Ustaz? Yang penting tumit kaki imamnya lebih maju daripada makmum yang perempuan tadi, maka tidak bisa melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Boleh nak sedikit? Bukan saya nak sebentar ya, bagaimana pulangkan? Nah, sholat yang kita kerjakan harus bisa apa? Harus bisa mencegah kejahatan dan kejutan munkar. Nah, banyak orang yang sholat tapi tingkah sekarang ini macam-macam. Pernah dengar penyakit LGBT? Pernah dengar penyakit LGBT? LGBT tahu? Dia sejenis makanan pakai bumbu pecahnya. Dia LGBT. Apa? Lesbian itu maksudnya apa? Perempuan dicewek sama perempuan. Betul? Tak ada akal ini. Siap LGBT, nya lesbian. Kalau gay apa? Gay itu apa? Laki-laki sama laki. Sebahagian negara Eropa melegalkan, membolehkan pernikahan sejenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Ada akalnya dicari bininya laki-laki. Siap menikah mengakali. Lagu pedanglah. Tentang. Sudah. Dia sedang tentang manusia punya akal mencari bini laki-laki cari bini laki-laki, sedangkan kambing ada akalnya tahu dia biniknya perempuan. Betul. Kambing ada akalnya apa enggak? Kalau adalah seekor kambing di depannya diletakkan satu jari rumput, satu jari berlian, kira-kira kambing penuh rumput atau berlian? Rumput atau berlian? Dasar kambing. Ya pasti penuh rumput. Kenapa? Akalnya tak ada. Coba kalau ada akalnya sedikit, dia tidak berlian. Berliannya dijual ke toko emas, uangnya dibelikan rumput, dapat rumput setengah pakai. Dasar kambing. Ada yang namanya gaya, ada yang namanya apa? Trans. Nah itu transgender, hati-hati. Itu yang namanya kalau siang siapa namanya? Salam. Kalau malam salama. Kalau malam manggil beca, siang beca. Ini kalau mati yang kaya hanya nyeletkan ini bu. Kalau laki-laki jelas Allahumma firlahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma firlahu warhamha. Kalau bencong Allahumma firlahu warhamhu. Kata malaikat dia jangan sama berbilang. Maka aku nasihatkan sama ibu-ibu, mohon maaf ya bu, mana tahu adik ibu yang perempuan menikah, anak kita perempuan nanti menikah, jangan kasih bidan pengantinnya yang bencong, haram. Sekarang kan trendy gitu. Kalaupun dia bencong, dia laki-laki, tetap lato-lato. Dipegangnya juga baju adik ibu tuh, digantikannya juga kombannya semuanya, dibukanya semuanya, haram hukumnya. Jadi jangan sok keren. Iya, ini seringnya ibu penyakit seperti ini. Waktu ada acara tukar cincin, si laki-laki masangkan ke jari seberapa, haram. Kenapa? Belum mahram, belum boleh dia pegang. Tidak belum boleh, dia kan belum halal. Tapi tidak dimasukkan, jadi yang masukkan ke jarinya siapa? Kalau si laki-laki datang melamar perempuan, yang masukkan ke jari si perempuan siapa? Emaknya si laki-laki. Jadi bagaimana kalau si jari laki, siapa masukkan? Nenek si perempuan. Tidak nenek. Ya dari pihak kalau yang laki-laki
laki-laki sama-sama laki-laki, kalau yang perempuan sama-sama perempuan. Ini kadang-kadang macam bu, ada yang namanya pernikahan prewedding, tahu foto prewedding, belum lagi nikah udah. Kalau belum nikah nggak boleh, Ustaz, itu editannya itu Ustaz, bukan asli. Tapi ketika undangan kita antar, orang kan tak tahu itu editan. Di bawah pun tak ada bacaannya, diedit sudah ada. Jadi ini kebiasaan kita Pak, yang kadang-kadang kita tanpa sadar yang kejadian. Gak usah jauh-jauh, mohon maaf ya nak, mana tahu ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan, malam tahun baru itu main-main orang tuh kerantau. Pulang orang tuh jam 1 malam, rupanya hujan-hujanan, diantarnya lah ceweknya pulang balik ke Selang Kitang. Pas diantarnya pulang ceweknya ke Selang Kitang, 2 bulan masuk angin perempuan, karena baru hujan tadi. Paham lah itu ya, anda bosan-bosan ya kan? Mohon maaf ketika 2 bulan nanti nak rupanya kejadian, paham? Tabrakan kejadian, paham? Si laki ini dia bisa perempuan, sah atau enggak pernikahannya dalam keadaan hamil? Hah? Sah atau tidak? Nah benar, apa sih? Pernikahannya sah. Ustaz, orang yang hamil kan tak sah nih. Hamil kalau memang dengan ikatan pernikahan. Contoh, ada seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian meninggal suaminya, dia tak boleh menikah sebelum lahir anaknya. Apakah nanti setelah lahir anak, pernikahan akan diulang? Diulang apa tidak? Tidak. Kalau memang diulang, kenapa diulang? Kalau diulang berarti pernikahan pertama tak sah. Kalau nggak sah, kenapa dinikahkan? Nutup malu, Ustaz, nutup malu, kenapa dibiarkan satu kamar? Tapi yang jadi masalah nanti apabila nanti umpamanya mohon maaf dinikahi si laki-laki tadi, si perempuan tadi, kemudian nanti lahir anaknya umpamanya perempuan, maka anak ini tak boleh dinisbahkan namanya ke nama ayahnya. Kalau umpamanya nama omaknya Butet, ayahnya Ucok, ini namanya Leginem anak nih, tidak boleh dia Leginem binti Ucok, tidak boleh, tapi Leginem binti ke omaknya. Kenapa? Karena itu bukan anak ayahnya, hanya sekedar secara apa itu bu namanya anaknya, biologis, hanya sekedar biologis saja. Yang kedua, apabila dia ingin nanti menikah dengan ayahnya, maka sah pernikahannya, jinah sampai anak nanti, karena anak nanti menikah lagi, sementara menikah, sementara pernikahannya itu tidak sah. Yang apabila meninggal ayahnya atau anak perempuan tadi, maka mereka tak bisa saling mewarisi. Maka hati-hati. Jadi kalau nisbah nama omak itu tidak bisa ke omak, tetap ke ayah. Satunya di dunia nisbahnya ke omaknya siapa itu? Nabi kepada siapa? Kepada Maryam itu Pak, yang bisa. Maka kadang-kadang ada orang di Nisan, dibuatnya nisbahnya ke nama omaknya. Umpamanya meninggal anaknya An-Nisa binti Maryam. Oh, kalau orang yang ngerti ditengok nisbah ke omak, oh berarti pemain bagi orangnya ngerti. Padahal mereka tidak mengerti. Jadi kembali tadi kepada persoalannya, berbicara persoalan daripada ibadah sholat harus bisa mencegah perbuatan kejahatan. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita anak-anak generasi Islam ini kadang-kadang sebagian kecil ya tak paham mana budaya-budaya Islam, mana yang seperti tanggal 14 Februari, hari apa itu? Valentine, itu hari apa itu? Cinta dan kasih pemilu 14 Februari. Oh ya pas ya pula, iya 14 Februari. Tapi pulanya 14 Februari pemilu itu tak setiap tahun bu. Hari kasih ya umat Islam yang kadang-kadang merayakan ini bu, muda-mudi merayakan ini. Kenapa Islam melarangkan ini lebih banyak? Kadang-kadang moderatnya negatifnya daripada kok. Malam itu datanglah cowok mau naik fiction. Kalau fiction macam tahun itu nak bawa sampai di muka rumah. Waalaikumsalam. Gimana kita ada di teras ini kan kalau bawah mangga? Kau pula yang nawarkan ke bawah mangga. Apabila ada 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, berduaan di dalam gelap, biasa yang ketiga adalah setan. Nampak begitu kalian setan. Yang ketiga adalah setan. Karena setan kerjanya ngajak yang gagak.
Udah berdua-dua nanti kan digolak-golak, datanglah cowok mau. Dek, ini kan malam Valentine, ini kan malam cinta dan kasih sayang. Ini ada kado dek, Super Queen. Jangan bangga karena sifat laki-laki itu apabila mau mengasih, ujung-ujungnya meminta. Betul. Laki-laki semuanya buaya, betul. Kecuali yang ceramah ini, betul. Ini tidak buaya tapi moyangnya buaya, betul. Datanglah cowok muda dikasih perminta, bunda lagi. Kalau manggil bang, kalau beb. Ini di WA saja mudah dengan manggil beb. Ingat laki-laki itu pertama ngasih ujung-ujungnya minta 10 menit dia ngomong. Dia akan kamu udah kasih, bangga kasih sayang abang sama kakak. Kalau ketemu sayangnya sama bang, apa deh? Persilahan betul. Datanglah setan, boy, pegang tangannya, boy, pegang tangannya, boy.